Sejarah awal perjudian di Indonesia merupakan salah satu sejarah yang wajib kamu ketahui. Sebab perkembangan tersebut memberikan gambaran bagaimana praktek perjudian mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perkembangan judi di Indonesia sudah bisa dilacak sejak masa kerajaan. Bahkan ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, praktek perjudian mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dalam sejarah awal perjudian di Indonesia, bukti yang menggambarkan bagaimana praktek perjudian sudah melekat di masyarakat adalah catatan mengenai hebat-hebatan ayam. Bahkan, catatan mengenai perjudian hebat-hebatan ayam ini ditemukan pada banyak prasasti yang ada di Indonesia. Memang, jenis permainan hebat-hebatan ayam ini merupakan hal yang sering kali ditemukan. Pola perjudian dengan ayam ini juga jadi bahasan dalam kitab Para Raton yang menjelaskan bahwa Ken Arok sebelum menjadi Raja Singosari sering melakukan permainan hebat-hebatan ayam. Permainan judi hebat-hebatan ayam ini sepertinya menjadi salah satu jenis perjudian yang masih eksis hingga hari ini, terutama di daerah-daerah perkampungan. Kemudian, ketika VOC datang ke wilayah Batavia, waktu itu praktek perjudian dan rumah-rumah judi yang ada sudah menjadi hal yang lumrah. Perkembangan rumah-rumah judi di Batavia memang tak bisa lepas dari kehadiran orang-orang Tionghoa di Batavia. Ketika bermigrasi dari negeri kelahiran mereka dan berpindah ke Hindia Belanda, kebiasaan-kebiasaan perjudian tersebut tak serta-merta hilang begitu saja. Dalam sejarah awal perjudian di Indonesia, menjamurnya jumlah rumah-rumah judi di Batavia sebenarnya cukup menguntungkan bagi orang-orang Belanda waktu itu. Satu sisi, orang-orang Tionghoa mendapatkan kesenangan dari perjudian. Namun, sisi lain, orang-orang Belanda dapat menarik pajak dari perjudian tersebut. Perkembangan dari rumah-rumah perjudian ini pun pada akhirnya tidak hanya merambah pada orang-orang Tionghoa, melainkan juga masyarakat pribumi. Tujuannya tidak lain adalah agar bisa menarik uang dari para budak dan kuli kontrak yang sangat kecanduan judi, sehingga uang yang mereka terima saat gajian setiap kali selalu dihabiskan di meja judi. Lalu, untuk mengontrol perjudian di Batavia, Jan Pieterszoon, sang gubernur jenderal, mengangkat seorang kapiten untuk melakukan pemungutan pajak. Pajaknya pun terbilang cukup besar, yaitu mencapai 20%. Karena hal inilah perjudian di Batavia masih terus berlanjut, bahkan ketika masa-masa setelah kepemimpinan Jan Pieterszoon. Apalagi jika melihat dari para pejudi yang ada di Batavia, tak semua berasal dari pejudi kelas bawah, melainkan juga para pejudi besar yang tidak segan-segan mengeluarkan uangnya demi kesenangannya. Dalam sejarah awal perjudian di Indonesia, perkembangan pesat rumah perjudian ini membuat kawasan Batavia dikelilingi rumah perjudian. Jumlahnya pun melebihi jumlah dari rumah sakit pada zaman itu. Jumlah pemasukan bagi pejabat kolonial yang tidak sedikit itulah yang membuat mereka enggan untuk menutup praktek perjudian. Permainan judi biasanya berupa judi kartu dan dadu. Judi jenis ini merupakan judi yang cukup terkenal di Batavia. Sedangkan jenis judi seperti lotre itu baru dikenalkan oleh orang-orang Belanda pada pertengahan abad ke-19. Permainan yang semakin beragam ini memberikan bagaimana gambaran perkembangan dari sejarah awal perjudian di Indonesia. Kemudian, ketika Indonesia merdeka, praktek perjudian pun tidak serta-merta hilang. Praktek perjudian secara ilegal masih terus berkembang. Namun, pada sisi yang lain, praktek perjudian legal pun turut mengikuti perkembangannya.